Dengan video ini Anda akan mendapat banyak skill, yaitu 1. Hafal vocab, 2. Mengerti 3 item grammar. Grammar aja langsung 3 ya yang diajarkan. Jadi banyak dapatnya. Jadi durasi video ini lebih panjang sedikit. Sekarang kita pelajari vocab dulu. Perhatikan pengucapannya. Vocab nomor 760. Kidnapped, 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 menculik. Fence, pagar. Rebel, pemberontak. Roof, atap. Volunteer, sukarelawan. Innocent, tak berdosa. Rusty, berkarat. Jedakan dan hafalkan vocab di atas sampai ingat sekali, karena akan langsung dipraktekkan. Saya akan mengajarkan apa perbedaan, ini grammar ke-1 ya. Apa perbedaan verb, kata kerja, dan adjective, kata sifat. Ingat, verb atau kata kerja adalah sesuatu yang menunjukkan perbuatan atau gerakan. Contohnya, kidnap, mencuri, menculik ya. Menculik kan ada perbuatan ya. Nah, yang mengandung perbuatan disebut kata kerja ya. Semua kata kerja memiliki bentuk ke-1, kedua, ketiga. Keduanya kidnapped, kidnapped, menculik ya. Sedangkan adjektif atau kata sifat, sesuatu yang menunjukkan ciri atau keadaan dari benda dan tidak memiliki bentuk ke-1, kedua, ketiga. Contohnya Rusty, berkarat. Innocent, tidak berdosa, gitu ya. Ini saya buktikan ya. Ini kenapa kata sifat ini buktinya seperti ini. Di dalam kalimat atap dan pagar berkarat, gitu kan? Nah, ini berkarat menerangkan kondisi si pagar, berkarat menerangkan kondisi si atap. Pagar dan atap kan kata benda, jadi menerangkan kata benda, kan menunjukkan ciri atau keadaan dari kata benda, gitu ya. Kata sifat itu seperti itu ya. Ya, sekarang saya menerangkan tadi baru 1 grammar. Nih sekarang saya akan mengajarkan 2 grammar A dan B, jadi 3 ya, sesuai dengan janji saya. Nah, sekarang saya akan mengajarkan kalimat verbal dan kalimat nominal. Nah, kalimat verbal itu kalimat yang predikatnya verb, kata kerja, yang ini yang A. Sedangkan kalimat nominal, kalimat yang predikatnya nominal. Nominal itu kata benda. Jadi predikatnya bukan kata benda, yang B. Ya, bukan kata kerja, yang B ya, non-verb. Yang saya ajarkan adalah kalimat pertanyaan atau yes no questions ya, interrogative. Rumus kalimat verbal adalah did ditambah subjek tambah kata kerja ke-1 ya. Sedangkan kalimat nominal, kalimat yang predikatnya bukan verb, non-verb ya. Rumusnya was, were, subjek, non-verb ya. Jadi bukan kata kerja. Bukan kata kerja itu apa? Bisa adjektif, kata sifat, bisa noun, kata benda, bisa adverb, kata keterangan. Nah, beda tuh ya. Kalau yang A pakai did yang untuk kata kerja, kalau yang untuk bukan kata kerja pakai was, were. Itu bedanya ya. Misalkan ada kalimat seperti ini. Apakah para pemberontak menculik para sukarelawan yang tak berdosa itu? Nah, gini ya. Nah, ini harus pakai rumus A, harus pakai rumus B ya. Nah, penentu rumus adalah predikat. Predikat itu yang udah saya agar mudah sudah saya cetak hitam di tengah. Nah, ini yang hitam di tengah itu predikat. Nah, berarti ini predikatnya menculik. Menculik itu kan ada perbuatan verb. Berarti kata kerja, jadi pakai rumus A tuh, pakai rumus A ya. Jadi apakahnya pakai did ya. Jadi apakahnya did sesuai dengan rumus A, terus diikuti subjek para pemberontak, the rebels. Nah, kata rumus A, kata kerjanya harus ke-1, menculiknya kidnapped gitu ya. Nah, setelah rumus beres, kata lain masukin aja. Para sukarelawan yang tak berdosa itu, ini compound noun, mundur dari belakang. Itu the, tak berdosa, innocent. Para sukarelawan volunteers. Nah, jadi the innocent volunteers. Nah, gini ya. Jadi ini kenapa pakai did? Karena kidnap verb. Jadi pakai rumus A. Itu ya alasannya ya. Tuh, dikasih tahu rumus A. Sekarang contoh yang lain. Apakah pagar dan atap berkarat dulu? Nah, penentu rumusnya ini predikatnya berkarat. Berkarat itu menunjukkan kondisi dari pagar. Berarti kata sifat. Kalau kata sifat pakai rumus yang B, was, were. Jadi gitu ya. Nah, kita lihat ya. Karena pagar dan atap ada 2, jadi pakai were ya. Jadi apakahnya were. Masukkan subjeknya. Pagar dan atap, the fence and the roof, gitu kan? Nah, setelah itu kata rumus masukin aja kata sifatnya, non-verbnya. Berkarat, rusty. Dulu in the past. Jadi ini pakai rumus B, tuh B pakai was, were, gitu ya. Was, were ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan, terutama untuk pemula. Nomor 3,
apakah Ahok gubernur Jakarta dulu atau seorang gubernur Jakarta dulu gitu ya. Nah, ini predikatnya gubernur. Gubernur itu kata benda ya. Berarti bukan kata kerja, berarti harus pakai rumus B. Tuh, kata benda noun pakai rumus B ya. Jadi pakai was were ya. Karena Ahok satu, jadi apakahnya pakai was. Was, masukin subjeknya Ahok. Ahok, masukin aja kata gubernurnya, non verbnya. Gubernur, gubernur. Jakarta, of Jakarta. Dulunya in the past. Ini pakai rumus B, gitu ya. Nah, makanya ada rumus A, ada rumus B, gitu ya. Nah, sekarang jedakan dan pahami pelajaran di atas sampai mengerti sekali ya. Setelah itu, hafalkan rumusnya karena akan saya tanya nanti. Seperti ini soalnya. Sebutkan rumus kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Tidak memiliki verb. Inggris menak jawab was, were, subject, non verb. Nah, gitu ya. Non verb itu apa? Noun, adjective, adverb. Nah, gitu ya. Hafalkan ya. Pahami dan hafalkan. Kalau sudah hafal, rumusnya akan saya tes. Ayo, sebutkan rumus kalimat verbal. Kalimat verbal itu kalimat yang memiliki kata kerja ya, predikatnya kata kerja yang simple past. Ayo, sebutkan. Ya, did, subject, verb 1 ya. Kalau rumus yang nominalnya yang tidak memiliki kata kerjanya gimana? Sebutkan. Ayo. Ya, was, were, subject, non verb. Nah, beda ya. Yang verbal pakai did, yang nominal pakai was, were, gitu ya. Ya, sekarang mari kita latihan. Sementara di rumusnya di ini. Sebetulnya kalau kalian sudah hafal jangan lihat lagi rumus ya. Saya tampilkan agar mudah aja ya. Terjemahkan agar bukan bias bisa ya. Nah, disuruh terjemahkan agar bisa mengetahui kesalahan grammar di vocab hitamnya. Oh, ini hitam. Kalau diterjemahkan akan ketahuan kesalahannya katanya. Ayo terjemahkan dulu ya. Oh, ini kalimat pertanyaan berarti apakah ya? Apakah pagar dan atap berkarat dulu? Gitu kan ya. Nah, berkarat kan bukan kata kerja ya. Bukan kata kerja berarti pakai rumus noun verb kan, berkarat itu kata sifat kan keadaan. Jadi harus pakai was were katanya. Oh, ini salah di harusnya pakai was were ya. Karena pagar dan atapnya 2 jadi pakai were. Ini harusnya were the fence and the roof rusty seperti itu ya tuh. Ini salah harusnya ini ya, gitu ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat sering-sering dijelaskan. Jika sanggup, matikan suara saya, jawab sendiri sekarang ya. Apakah para pemberontak menculik para sukarelawan tidak berdosa itu? Gitu kan ya. Nah, menculik kata kerja. Oh, rumus satu harus pakai did ini. Oh, ini was kebalik-balik ya. Jadi ganti wasnya sama did ya. Nah, ini salah. Was salah ganti sama did. Kidnapnya mah udah benar kan verb 1 ya. Lagi. Terjemahkan dulu. Apakah Ahok seorang gubernur Jakarta dulu? Gitu ya. Kita lihat. Ini kan predikatnya gubernur Jakarta. Bukan kata kerja harus pakai rumus B itu. Oh, harus pakai was were ya. Oh, udah bener ya was ya. Bener salah ya ini ya. Udah pakai was tuh ya. Benar, tidak ada kesalahan. Dan nomor 3 ya. Ya, sekarang terjemahkan ke dalam kalimat bahasa Inggris dengan grammar yang benar. Oh, sekarang soalnya bahasa Indonesia dibalik ke bahasa Inggris ya. Ayo, cek dulu vocabnya. Pemberontak dari R masih ingat? Rebel. Menculik dari huruf K? Kidnap. Sukarelawan dari huruf I? Volunteer. Tak berdosa dari I? Innocent. Itu the. Ingat, yang digaris bawahi, terjemahannya mundur ya. Berarti the innocent volunteer. Gitu ya. Nah, gitu ya. Nah. Apakah para penentu rumus? Yang ini predikat itu yang hitam di tengah ya. Nah, tinggal tanya, ini kata kerja bukan, ini kata kerja bukan gitu ya. Lihat, menculik, menculik ada perbuatan, kata kerja, berarti harus pakai rumus A verbal. Nih kan kata kerja tuh verb. Nah, gitu ya. Oke, berarti terjemahkan. Did the rebels pakai S ya. Kidnap tuh harus pakai verb 1 ya. Kidnap. Ini mundur. The innocent volunteers. Nah, jadi pakai did, pakai kidnap ya. Nah, ini dibalik ya, the innocent volunteers. Nah, kalau jawabannya tidak, jadi no. Setelah no, ini lihat subjeknya para pemberontak, berarti banyak. Kalau banyak they, ya. Kalau satu he ya, atau he she, ya, berarti no they. Nah, jadi no, jawabannya no they. Nah, jadi, nah tadi kan nanya pakai did, jawabnya pakai did lagi.
No they did tapi pakai not. Jadi no they did not. Nah, gitu ya. Jadi kalau nanya pakai did, jawab pakai did not, gitu ya. Nah, nggak boleh kayak gini. Ini did the rebel kidnap? Jawabnya no they were not, nggak boleh ya, harus sama. Nanya pakai did, jawab pakai did, gitu ya. Tapi ingat kalau no harus pakai not ya. Ayo, nomor 2. Pagar dari F, fence, atap, roof. Berkarat, rusty, dulu in the past ya. Ya, ini penentu rumus. Kata kerja bukannya berkarat. Oh, berkarat tuh kondisi keadaan, berarti pakai rumus B. Pakai was were ya, ingat. Oh, subjeknya pagar dan atap, jadi pakai were ya. Jadi were the fence and the roof rusty in the past, gitu kan? Tuh, pakai rumus B ya. Tuh. Were the fence and the roof rusty in the past. Nah, sekarang kalau jawabannya tidak, ya. Ini kan nanya pakai were, pakai were lagi ya. Jadi oh, subjeknya ada were, ada fence, ada roof, berarti banyaknya jadi they. Jadi kalau 2 lebih dari 1 jadi they. Jadi no, they were not. Nah, jawabnya no, they were not. Tidaknya no, they were not ya. Ingat, were pakai were lagi. Gak boleh. Jawabnya no, they did not, beda dengan ini ya. Jadi kalau nanya were, jawab pakai were lagi ya. Lagi. Gubernur, governor ya. Dulu in the past ya. Ini penentu rumus. Oh, gubernur itu bukan kata kerja, berarti pakai rumus yang was were ya. Ya, jadi oh, Ahok sendiri jadi pakai was. Was Ahok a governor of Jakarta in the past, gitu kan ya. Nah, ya, berarti Ahok laki-laki ya. Berarti yes she was. Yes he was, gitu ya. Nah, yes he was jawabannya ya. Padahal tadi kenapa ada verb, ada adjective, ada noun? Saya belum begitu paham padahal, jadi suka salah ini. Nah, belum paham? Setelah beres nonton ini, pelajari video saya yang berjudul Bahasa Inggris Langsung Bisa atau Part of Speech dah. Ini Part of Speech. Jadi ketik Danang Dahyar Part of Speech. Nanti keluar video-video ini yang menerangkan apa itu adjective, apa itu verb, apa itu noun. Gitu ya, seperti itu ya. Tonton Dalang dan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Bukan